Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lupita Ramadhani Putri Ghazali, NIM terakhir saya 0087. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan syarat rukun nikah. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dlia Ulami, SPDI MPDI selaku dosen pengajar mata kuliah PAI karena sudah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk menjelaskan tentang materi ini dan mempercayakan materi ini kepada saya. Langsung saja kita ke materinya. Latar belakang saya itu memilih topik ini karena menurut saya ini terlihat baru untuk saya dan saya merasa untuk saya harus mempelajari ini karena sekalian saya ingin belajar hal baru dan topik baru mengenai topik yang belum pernah saya singgung sebelumnya. Lalu kita lanjut ke rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya kenapa ada dua? Saya memilih ada dua rumusan masalah. Pertama, kenapa di Islam jika menikah harus mengikuti syarat rukun nikah, dan yang kedua, bagaimana pengertian syarat dan rukun nikah itu sendiri. Langsung kita masuk ke pembahasannya. Yang poin A, rukun nikah dan syaratnya. Pendapat yang mengatakan bahwa nikah itu tidak sah kecuali dengan menggunakan lafaz menikahkan atau mengawinkan. Jadi maksudnya nikah itu tidak akan sah kecuali dengan menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan. Seperti yang sudah diucapkan mazhab Imam Syafi'i, Ibnu Hamid, dan yang sependapat dengan mereka dari kalangan dan kami seperti Abu Al-Kitab dan Al-Qazi yang pengikutnya. Terkecuali pada lafal aku merdekakan engkau dan aku menjadikan kemerdekaanmu sebagai maharmu. Lalu mereka memberikan pendapat bahwasannya selain dua lafal tersebut ada kinayah atau sebutan lainnya yang biasa disebut sindiran. Jadi kinayah itu sebuah bahasa lainnya adalah sindiran. Sindiran tidak mengandung unsur hukum kecuali dengan niat, dan niat dalam hati yang tidak bisa diketahui. Maka dari itu, akad nikah tidak sah jika kinayah atau sindiran, sebab saat sahnya akad nikah itu dibutuhkan kesaksian. Sedangkan niat tidak ada kesaksian atasnya kecuali di dalam akad yang boleh dilakukan dengan kinayah seperti perceraian, memerdekakan budak, dan jual beli yang dipersaksikan bukanlah salah satu syarat syahnya akad nikah. Di antara mereka ada juga yang menjadikan kata-kata itu bersifat tak budi disebabkan karena di dalamnya terlihat unsur yang dapat mengelegitimasi nilai-nilai ibadah. Jadi menikah itu adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat tersebut mengatakan bahwasannya akad tersebut tidak sah kecuali dengan menggunakan bahasa Arab, baik dari kalangan kami maupun kalangan mazhab lainnya. Selain itu, ada pula ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan, yakni Quran Surat Az-Zariyat ayat 49 yang bunyinya sebagai berikut. Wa min kulli sya'in khalaqna zawjaina la'allakum tadhakkurun, yang artinya dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Apa yang dimaksud rukun nikah dalam Islam? Itu poin B atau poin kedua. Rukun nikah itu berarti dari nikah itu sendiri, yang dimana ketidakadaan salah satu mempelai wanita atau mempelai pria akan menjadikan nikah itu jadi tidak sah. Jadi jika kehadiran antara mempelai wanita atau pria salah satunya tidak hadir, itu tidak akan bisa sah karena dua-duanya harus hadir dalam akad tersebut. Dan di dalam Islam pula, rukun nikah adalah syarat-syarat utama yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dianggap sah menurut agama Islam. Menurut
mata orang muslim. Rukun nikah memiliki 5 perkara yang harus ada dan dilaksanakan oleh calon pengantin. Saat pernikahan berlangsung, inilah 5 rukun nikah dan kewajiban yang harus dilakukan agar pernikahan sah menurut Islam dan diterima di hadapan Allah dan Nahdlatul Ulama. Syarat pertama yaitu harus beragama Islam. Entah dari mempelai wanita atau mempelai prianya, dua-duanya harus beragama Islam. Karena syarat paling wajib untuk menikah dalam agama Islam itu harus seagama. Dan harus jelas nama dan orangnya. Tidak akan sah jika seorang muslim menikah dengan non-muslim dengan tata cara ijab qabul Islam. Syarat yang kedua, bukan mahram. Bukan mahram itu maksudnya menandakan bahwa tidak ada penghalang antara pernikahan agar pernikahan bisa dilakukan. Selain itu, sebelum menikah kita harus memastikan kita ini sepersusuan atau tidak sama orang yang akan kita nikahi ini. Jadi jikalau kita masih satu persusuan dengan orang yang akan kita nikahi, itu akan menjadi haram. Lalu syarat yang ketiga ada wali nikah bagi perempuan. Jadi jika ada pengantin wanita ingin menikah, pengantin wanita itu harus memiliki wali untuk menjadi saksi pernikahannya. Sebuah pernikahan harus dihadiri oleh wali nikah. Wali nikah harus laki-laki dan tidak boleh perempuan. Merujuk hadis dari Abu Hurairah, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, perempuan tidak boleh menikahkan dalam kurung menjadi wali terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Ibnu Majah. Jadi wali nikah mempelai perempuan yang utama adalah ayah kandung. Namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh lelaki dari jalur ayah, misalnya kakek, buyut, atau saudara laki-laki lainnya yang masih satu nasab atau masih berdasarkan urutan nasab. Jika wali nasab dari keluarga tidak ada, alternatif lainnya yaitu adalah wali hakim yang syarat dan ketentuannya sudah diatur. Syarat yang keempat, harus dihadiri saksi. Syarat sah nikah selanjutnya yaitu terdapat minimal 2 orang saksi yang menghadiri ijab qabul. Satu bisa dari pihak mempelai wanita dan satu lagi bisa dari pihak mempelai pria. Mengingat saksi menempati posisi penting dalam akad nikah, saksi disyaratkan beragama Islam, dewasa, dan dapat mengerti maksud akad. Syarat yang kelima yaitu sedang tidak ihram atau berhaji. Jumhur ulama melarang nikah saat haji atau umroh dalam kurung saat ihram. Hal ini ditegaskan oleh para ulama bermazhab Syafi'i dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang menyebutkan salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah. Dan syarat yang terakhir yaitu bukan paksaan. Syarat nikah yang tak kalah penting yaitu mendapat keridhaan dari masing-masing pihak. Jadi jika kita ingin menikah, kita harus ikhlas dari lubuk hati kita sendiri, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun, agar kita bisa saling menerima pasangan kita tanpa ada paksaan. Ini sesuai dari hadis Abu Hurairah, tidak boleh orang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah atau dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya. Nah, syarat sah pernikahan yang pertama yaitu syarat sah pernikahan. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tidak dipaksa untuk melakukan pernikahan. Kedua, calon pengantin wanita tidak sedang dalam masa iddah atau di mana masa tunggu setelah diceraikan. Yang keempat, tidak sedang melakukan ibadah umroh. Yang kelima, bukan merupakan saudara persusuhan. Kedua, syarat sah wali. Ketiga, syarat sah ijab qabul. Dan yang terakhir, penutupan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Maaf jika masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.